Halo, perkenalkan nama saya Maria Yosefa Suarez. Nama saya Maria Nona Hilde. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi sel-sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Kandungan fibrinogen pada limfa menyebabkan limfa mampu membeku. Cairan getah bening tidak selalu berada di dalam pembuluh limfa. Oleh karena itu disebut sebagai peredaran terbuka. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Aliran cairan limfa tidak dipompa oleh jantung seperti pada peredaran darah, tetapi mengalir karena desakan otot-otot rangka di sekitar pembuluh limfa. Sistem limfatik pada manusia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan, interstitial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan dengan cara menyaringnya melalui kelenjar-kelenjar limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang keempat, membawa lemak yang sudah terbentuk, emulsi dan vitamin yang larut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. Yang kelima, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain tubuh. Yang keenam, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Yang ketujuh, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel atau sel rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Bagaimana sistem limfatik bekerja? Setiap hari sekitar 20 liter plasma atau bagian cairan dari darah kita mengalir keluar dari pori-pori kecil di dinding tipis kapiler kita. Bayangkan air merembes keluar dari spons. Kemana perginya cairan ini? Cairan ini mengalir oksigen dari nutrisi ke jaringan di sekitar setiap kapiler. Jaringan menyerap semua nutrisi dengan lahap sambil meninggalkan sisa makanan, seperti anak kecil yang menghabiskan makanannya tetapi meninggalkan setumpuk serbet yang lengket. Plasma tidak keberatan membersihkan kekacauan ini. Ia mengambil limbah dan kemudian kembali ke aliran darah kita dengan cara yang sama seperti asalnya, dengan mengalir kembali melalui pori-pori di dinding kapiler kita. Setiap hari sekitar 17 liter plasma kembali ke aliran darah kita dengan cara seperti ini. Karena 20 liter awalnya mengalir keluar dari dinding kapiler kita, itu berarti 3 liter masih berkeliaran di jaringan tubuh kita. Disinilah sistem limfatik berperan. Kapiler limfatik kecil mengambil cairan yang tersisa dari jaringan tubuh. Cairan tersebut mengubah namanya selama perjalanannya. Sekarang bukan plasma, melainkan disebut getah bening. Kapiler limfatik memindahkan getah bening ke dalam tubuh atau tabungan yang lebih besar yang disebut pembuluh limfatik. Pembuluh-pembuluh ini menjaga getah bening tetap bergerak hingga akhirnya mencapai salah satu dari dua saluran utama di dada bagian atas. Saluran ini disebut saluran limfatik kanan dan saluran toraks, dan keduanya seperti jalan masuk ke jalan raya. Saluran-saluran ini bergabung menjadi vena besar yang disebut vena subclavia dan mengalirkan getah bening ke dalamnya. Dari sana getah bening kembali memasuki aliran darah dan dapat mengalir melalui tubuh kita lagi. Beberapa penyakit dan gangguan umum pada sistem limfatik meliputi pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati, infeksi, peradangan, dan kanker, menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening. Infeksi umum yang dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening meliputi
radang tenggorokan, mononukleosis, HIV, dan luka kulit yang terinfeksi. Limfadenitis mengacu pada limfadenopati yang disebabkan oleh infeksi atau kondisi peradangan, pembekakan atau penumpukan cairan atau limfedema, sumbatan pada sistem limfatik akibat jaringan parut dari pembuluh limfa atau nodus limfa yang rusak dapat menyebabkan limfedema. Kondisi ini juga dapat terjadi saat nodus limfa diangkat untuk mengobati kondisi seperti kanker. Pada limfedema, cairan paling sering terkumpul di lengan atau kaki. Kondisi ini bisa sangat ringan atau cukup menyakitkan dan melumpuhkan. Orang dengan limfedema berisiko mengalami infeksi kulit dalam yang serius dan berpotensi mengancam jiwa. Kanker sistem limfatik. Limfoma adalah kanker kelenjar getah bening yang terjadi ketika limfosit tubuh dan berkembang biak secara tak terkendali. Ada beberapa jenis limfoma, termaksud limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Tumor kanker juga dapat menyumbat saluran limfatik atau berada di dekat kelenjar getah bening dan mengganggu aliran getah bening melalui kelenjar tersebut.